Ibu, perkenalkan ya Bu, nama saya Binantri Rahayu. Saya yang bertugas di sini. Dengan Ibu siapa? Ibu Tria. Ya, dengan Ibu Tria. Bagaimana Bu yang bisa saya bantu Bu? Itu Bidan, jadi saya ingin melakukan KBID. Bagaimana ya Bu? Oh, Ibu mau pemasangan KBID? Iya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu KBID? Kurang tahu. Iya, jika Ibu belum tahu, saya di sini akan jelaskan ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, dan menutup tirai terlebih dahulu. Ya. Dah lah ya. Ya Bu, jadi KBID itu sendiri adalah KB yang berbentuk huruf T ya Bu ya. Jadi seperti huruf T, berisi kawat CU pada batang lengan dan daya kerjanya itu 8 sampai 10 tahun ya Bu ya, yang dipasangnya itu di dalam rahim. Assalamualaikum. Aku nggak mau. Terus untuk cara kerjanya KBID itu sendiri ya Bu ya, KBID itu sendiri itu bisa mengganggu metabolisme glikogen, mempengaruhi pergerakan ovum, dan melemahkan sperma ya Bu. Jadi KBID itu juga mempengaruhi kesuburan, mencegah implementasi telur dalam rahim, dan mencegah sperma dan ovum itu bertemu Bu. Itu yang berguna untuk mengurangi kemampuan sperma untuk membuahi sel telur itu sendiri. Terus untuk keefektifan KBID itu sendiri ya Bu ya, jika pemasangannya benar itu dapat terjadi eksklusi atau pengeluaran IUD pada wanita usia muda, terutama pada newly gravidae. Newly gravidae itu adalah perempuan yang belum pernah melahirkan, belum pernah hamil gitu ya Bu ya. Itu jika pemasangannya tidak benar ya Bu. Terus untuk keuntungannya KBID itu sendiri Bu, KBID ini tuh tabung berukuran kecil, tabung inserter tuh kecil ya Bu ya, yang efektifnya itu segera setelah pemasangan itu tidak ada efek samping hormonal. Terus metode ini jangka panjang, tidak mempengaruhi kualitas ASI juga, jadi bisa digunakan pada ibu yang menyusui ya Bu. Terus untuk KBID ini sendiri lebih mahal ya Bu, juga tidak mencegah, KBID ini sendiri tidak mencegah penularan penyakit seksual ya Bu, termasuk HIV atau AIDS itu. Jadi KBID ini sendiri tidak mencegah penularan itu ya Bu. Jika pasangan ibu memiliki penyakit seksual seperti HIV atau AIDS, itu bisa terjadi penularan ke ibu sendiri, karena KBID ini sendiri tidak mencegah penularannya Bu. Terus ibu sendiri ini tidak bisa melepas atau memasang KB ini sendiri. Jadi ibu tuh kalau mau melepas atau memasang, ibu harus ke tenaga kesehatan ya Bu ya, ke tenaga kesehatan rumah sakit atau kemana, puskesmas bisa. Terus untuk efek samping KBID ini sendiri, terdapat rasa nyeri, ibu rasanya ingin muntah, keringat dingin, pusing gitu ya Bu. Terus untuk efek samping lainnya, rasa sakitnya itu ibu bisa terjadi perdarahan, terus IUD itu tertanam dalam, bisa terjadi IUD-nya itu terlalu dalam di endometrium atau myometrium, itu terdapat infeksi. Jika pemasangannya terlalu dalam itu ibu bisa terjadi infeksi ya Bu ya. Terus untuk indikasi KBID ini sendiri ya Bu, untuk usia reproduksi, nulipara, wanita ingin kontrasepsi jangka panjang, wanita menyusui yang ingin menggunakan kontrasepsi, wanita setelah melahirkan. Jadi KBID ini sendiri bisa digunakan untuk pencegahan kehamilan jangka panjang ya Bu. Mungkin ibu jarak dengan anak yang sekarang itu terlalu dekat, jadi ibu ingin mempunyai anak lagi mungkin jangka panjang 5 tahun gitu atau 3 tahun lagi gitu. Bisa ibu gunakan KBID ini sendiri Bu ya. Terus untuk kontranya yang tidak boleh ya Bu ya, yang tidak boleh menggunakan KBID ini sendiri, wanita hamil tidak boleh menggunakan KBID Bu.
Jelas kalau wanita hamil itu tidak boleh menggunakan semua alat kontrasepsi ya Bu ya. Terus wanita dengan perdarahan vagina yang tidak diketahui jika ibu mengalami perdarahan pada vagina, ibu tidak bisa menggunakan KB IUD ya Bu ya. Terus ibu mengalami infeksi genitalia juga ibu tidak bisa menggunakan KB IUD. Masih banyak. Masih. Terus ibu yang menderita abortus, ibu pernah mengalami abortus atau kelainan bawaan uterus yang abnormal gitu, ibu tidak bisa menggunakan KB IUD Bu. Gimana Bu? Jadi dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Ya, jika tidak ada, mungkin saya akan bertanya ke ibu ya Bu ya. Jadi yang tidak boleh menggunakan KB IUD itu siapa aja ya Bu ya? Seperti ibu hamil, seperti itu. Tapi kalau ibu menyusui boleh. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Apakah ini benar sudah pilihan ibu? Ibu sudah mantap dengan pilihan ibu? Iya. Saya ingin menggunakan KB IUD. Iya. Ini sudah direncanakan dengan suami Bu? Sudah dibicarakan dengan suami? Sudah. Ya. Ya Bu, jika ibu sudah tanya pada suami, ibu silakan tanda tangan di sini ya Bu ya, jika ibu sudah setuju untuk melakukan pemasangannya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Bidan. Saya menyiapkan alat terlebih dahulu Bu. Permisi. Gimana Bu perasaan ibu setelah kami lakukan pemasangan IUD Bu? Ada kurang nyaman sih. Oh iya, pertama nggak apa-apa Bu, yang kurang nyaman itu hal yang biasa ya Bu ya. Tapi nanti lama-lama ibu akan merasa nyaman. Apakah sekarang sudah lebih, maksudnya sudah lebih tenang Bu, sudah melakukan KB gitu kan? Jadi ibu tidak perlu kembali lagi untuk KB yang lain gitu. Oh iya, sekarang sudah tenang. Jadi Bu, untuk efek dan reaksi yang timbul setelah pemasangan ini sendiri ya Bu ya, mungkin ibu ada rasa nyeri, sakit pada perut, ibu mungkin ada rasa ingin muntah, ibu mungkin mengalami keringat dingin gitu Bu. Nggak apa-apa Bu, itu udah biasa ya Bu ya. Tapi nanti setelah pemasangan itu sudah lebih nyaman, ibu akan merasa lebih nyaman. Terus ibu juga nanti ibu bisa melakukan pemeriksaan untuk IUD-nya sendiri ya Bu ya, di rumah dengan cara ya ibu cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, cuci tangan yang bersih ya Bu ya. Lalu ibu memasukkan dua jari ibu ke dalam vagina ya Bu ya, ke jalan lahir dan meraba benang, yaitu selama bulan pertama pemakaian dilakukan secara rutin setelah haid, dan setelah bulan pertama pemakaian dilakukan jika diperlukan. Jadi itu setelah 1 bulan pertama pemasangan ibu lakukan secara rutin setelah haid. Setelah itu ya terserah ibu mau pemeriksaannya ya Bu ya. Terus untuk waktu kontrol ulangnya ya Bu ya, setelah 4-6 minggu pemasangan atau bila mengalami efek samping seperti dari perut bagian bawah, perdarahan dari jalan lahir, keputihan, ibu harus segera datang kembali ke sini ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan. Saya jelaskan sekali lagi ya Bu ya, untuk daya guna IUD CAT 380A yaitu 8 tahun dengan yaitu 8 tahun ya Bu ya. Ya ibu juga bisa melakukan kontrol ulang setiap ibu mau ya Bu ya. Setiap ibu
pengen merasa nggak nyaman, aduh saya pengen kontrol nih gitu, pengen konsultasi nih gitu, nggak apa-apa ibu datang aja ke sini bu, nanti dengan senang hati kami akan melayani ibu ya bu ya. Gimana bu, ada yang ingin ibu tanyakan? Sepertinya tidak ada. Ya udah, kalau ibu tidak ingin bertanya, saya yang bertanya ke ibu ya bu ya. Jadi untuk pengecekan ibu bisa melakukan sendiri dengan cara bagaimana bu? Dengan cara cuci tangan terlebih dahulu, kemudian memasukkan 2 jari ke dalam vagina untuk meraba benangnya. Ya, benar sekali ya bu ya. Iya bu, jika sudah tidak ada lagi yang ibu tanyakan, terima kasih ya bu ya.